Dari UNER, jurusan manajemen. Jadi masuknya tahun 2000, lulusnya tahun 2005, molor 1 semester. Nah, jadi saya bakal cerita perjalanan saya. Perjalanan ini dibedah dalam beberapa dimensi. Jadi saya dulu anak UNER, kemudian pada tahun nah ini alasannya kenapa saya molor 1 semester. Jadi ketika tahun menjelang lulus, ketika lagi di awal-awal skripsi, saya ikut seleksi untuk pertukaran pelajar ke Singapura. Jadi waktu itu ke Singapura selama 5 bulan ikut pertukaran pelajar, makanya cuti 1 semester. Nah, jadi kalau misalnya buat yang tadi tepuk tangan, kalau saya bilang molor nggak apa-apa, molor nggak apa-apa, tapi harus alasannya jelas, men. Kalau molor nggak apa-apa karena malas ngerjain skripsi, susah hidup, ya. Nah, terus habis itu setelah lulus saya langsung masuk ke P&G, Procter & Gamble, pertamanya di Indonesia, di Jakarta, kemudian pindah ke Singapura. Habis itu saya ikut Indonesia Mengajar, jadi guru SD di Maluku Utara. Habis itu saya join UKP 4, Unit Kerja Presiden, waktu itu zaman presidennya Pak SBY. Terus saya bikin Sabang Merauke, kemudian saya nggak kelihatan. Saya ke Amerika, jadi saya dapat beasiswa untuk kuliah S2 di Amerika di Duke University. Waktu itu dapat 2 beasiswa Fulbright sama beasiswa Keller. Kayaknya saya orang Indonesia pertama yang dapat beasiswa Keller. Terus, Nah, kemudian saya join McKinsey & Company, it's a consulting company. Kemudian jadi itu ketika intern, kemudian ketika lulus saya join BCG, Boston Consulting Group. Kayaknya kalau teman-teman belajar, ada BCG Matrix yang ini star, ini cash cow, ini dog, gitu. Nah, itu saya kerja di kantor itu. Terus saya kerja di DKI Jakarta, jadi waktu itu di Gubernur Basuki Cahayapurnama, jadi sebelum yang ini. Kemudian saya dapat tawaran untuk kerja di Google, tapi nggak dimasukin. Saya join Inika Foundation dan nah ketika di Inika Foundation saya dapat kesempatan ke Inggris, ikut program leadership dari British Council. Kemudian saya sempat ke Australia juga, jadi ada program leadership juga. Kemudian saat itu juga saya bikin toleransi.id, saya bikin milenial Islami, saya bikin perempuan gagal, dan terakhir jadi staf khusus presiden. Nah, sekarang saya mau ngebedah perjalanan ini dengan dimensi waktu. Kalau secara dimensi waktu kan flat-flat aja ya. Secara dimensi waktu ya udah nih mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Ini nih perjalanan hidup saya selama 20 tahun ditaruh di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita sekarang ngelihat dimensi yang saya tahu pasti banyak yang nanya. Kalau misalnya jadi social worker, dimensi gajinya gimana, Kak? Nah, mari kita lihat ya. Jadi saya memulai dengan gaji kira-kira segitu, kemudian turun gara-gara Indonesia Mengajar, UKP 4, McKinsey naik, BCG naik lebih tinggi lagi, DKI Jakarta turun, Google naik dikit Indika, sampai di sekarang seperti itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, gaji saya tuh nggak pernah stabil. Jadi bisa tinggi banget, yang sampai chart di slide-nya aja nggak cukup, tapi bisa juga biasa-biasa aja. Dan kalau apakah sekarang cukup? Saya kalau beli GoFood nggak pikir. Kalau saya sekarang masih bisa bayar listrik, masih bisa bayar air buat apartemen. Saya masih bisa pulang kampung dengan comfortable. Cukup, tapi tidak berlebihan. Dan kalau misalnya teman-teman lihat, saya akhirnya menyadari bahwa dimensi gaji bukanlah dimensi yang paling penting dalam pengambilan keputusan dalam hidup saya. Terus yang penting apa? Nah, jadi yang penting adalah ada satu dimensi yang akhirnya saya temukan. Dan ini menemukannya nggak gampang ya. Ini saya nggak menemukan ini kayak sejak saya masih kuliah saya sudah menemukan dimensi ini gitu. Enggak, ketika di awal-awal saya menemukan bahwa ada satu garis yang ternyata membuat saya dimensinya tuh garisnya naik terus. Trajektorinya naik terus. Adalah dimensi nyambungness dengan tujuan hidup, kenyambungan dengan tujuan hidup. Jadi saya ngerasa makin lama saya bekerja, saya makin tahu yang kerjaan-kerjaan mana yang paling nyambung, paling membantu dengan tujuan hidup saya, paling mendekati ketika saya ingin mencapai tujuan hidup. Jadi ibaratnya kalau kita dari UNER
mau ke dari UNER biasanya kalian mau kemana sih, Tunjungan Plaza gitu ya. Misalnya dari UNER mau ke Tunjungan Plaza, ya saya tahu saya makin lama tuh makin dekat karena saya tahu mau ke Tunjungan Plaza. Cuman sekarang nggak boleh karena lagi PSBB ya kan. Nah, kita tahu nih kita makin dekat mau ke Tunjungan Plaza. Kalau kita nggak tahu kita tujuannya mau kemana, kita bisa muter-muter aja tuh Surabaya, naik entah naik bemo lah, naik mobil lah, naik gojek lah, naik segala macam, muter-muter aja terus. Tapi kita nggak pernah tahu apakah kita sudah dekat dengan tujuan kita. Karena percaya deh, banyak banget manusia tuh yang nggak tahu sebenarnya tujuan hidupnya mau ngapain. Kadang-kadang ada yang bilang, Kak, tujuan hidup saya buat masuk surga, Kak. Itu bukan tujuan hidup, mohon maaf, itu tujuan mati. Kalau teman-teman masih hidup, nggak bisa masuk surga. Nggak apa-apa, tentu saja punya cita-cita ingin masuk surga. Tapi itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah tujuan yang ingin kalian capai ketika masih hidup. Nah, terus sekarang pertanyaannya, gimana? Nah, teman-teman, saya sarankan, ini kalau misalnya kalian mau nyatet, udah saya nomerin untuk mempermudah mahasiswa mencatat ya. Jadi mencatatnya yang ini aja, yang tadi nggak usah dicatat. Satu, carilah tujuan hidup. Dan saran saya, tujuan hidup ini sesegera mungkin. Dan ini tuh nggak akan bisa ditemukan cepat, nggak akan bisa sehari 2 hari ketemu. Ini prosesnya bisa lama, bisa bertahun-tahun, bisa membutuhkan jatuh bangun dulu dalam kehidupan gitu. Nah, gimana caranya nyari tujuan hidup? Dulu saya tentu saja juga nggak tahu gitu. Saya menemukannya sambil berjalan dan mungkin kayak baru ketemu beneran terkristalisasi itu mungkin baru 5-7 tahun terakhir. Tujuan hidup. Seorang sahabat tuh pernah nanya sama saya, Ayu, kan untuk menemukan tujuan hidup tuh kita harus bisa menjawab 2 pertanyaan. Apa yang kamu cintai atau apa yang bikin kamu marah? Dan waktu saya ditanya apa yang kamu cintai, itu tuh saya nggak bisa jawab. Apa ya yang saya cintai ya? Actually, I don't know. Tapi kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang bikin saya marah? Oh, itu gampang. Yang bikin saya marah adalah intoleransi, injustice. Jadi intoleransi atau ketidakadilan. Ya udah. Jadi saya memutuskan setelah itu saya akan mengabdikan hidup saya untuk mengerjakan toleransi karena itulah yang membuat saya marah. Nah, jadi teman-teman cari deh apa sih sebenarnya yang kalian cintai dan apa yang bikin kalian marah. Dan ini saya temukan jauh setelah lulus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa atau misalnya kayak sekarang misalnya kayaknya saya udah tahu kan tujuan hidup saya tapi kemudian 5 tahun kemudian tujuan hidupnya berubah, nggak apa-apa banget. Namanya juga hidup, namanya juga perjalanan, kita bisa geser-geser. Nah, terus yang kedua, ini juga perlu dicatat. Saya mau ngajakin teman-teman untuk memetakan hidup. Kan tadi udah ketahuan nih tujuannya apa. Sekarang yang perlu dilakukan adalah koridor hidupnya gimana. Untuk kita bisa mencapai ke sana, itu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, saran saya bikin pakai kertas gitu ya. Paling gampang pakai kertas. Kalau kita lagi brainstorming itu sebenarnya secara saintifik lebih enak kita coret-coret pakai tangan, jangan pakai laptop atau pakai HP. Karena secara saintifik kalau pakai tangan tuh lebih banyak otot yang harus digerakkan sehingga otaknya lebih aktif. Itu tuh beda kalau misalnya kita ngetik kayak cuman ujung-ujung jari aja yang bergerak atau cuma pakai HP cuma jempol aja yang bergerak. Jadi biasakan kalau lagi brainstorming, lagi berpikir, lagi proses kreatif itu pakai pen and paper. Biasanya saya pakai kertas, pakai post-it, saya tempel-tempel. Nah, selembar kertas dibagi jadi 4 kolom. Kemudian isinya apa aja? Ditulis kayak gini. Ada yang must have, ada yang nice to have, ada yang tolerable, ada yang definitely not. Jadi apa yang harus kita miliki dalam hidup kita? Apa yang ya bagus lah kalau dimilikin, kalau bisa didapat nih, kalau bisa nih ada nih. Terus sama ada yang tolerable. Sebenarnya saya nggak suka, tapi nggak apa-apa deh. Saya akan terima aja. Atau ada yang definitely not. Nah, jadi atau bahasa sederhananya, nah, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram dalam hidup gitu. Apa sih yang wajib ada dalam hidup kita? Apa yang sunnah ada di dalam hidup kita? Apa yang makruh ada di dalam hidup kita dan apa yang haram ada di dalam hidup kita? Nah ini jadi silahkan dipetakan karena setiap orang kriterianya beda-beda. Contoh, buat saya must have-nya ternyata
melakukan sesuatu untuk membantu orang dan melakukan sesuatu untuk Indonesia itu must have, wajib hukumnya. Jadi saya nggak akan mau ambil pekerjaan yang membuat saya nggak bisa ngebantuin orang atau yang membuat saya tidak bisa berkarya buat Indonesia. Itu saya nggak akan ambil lagi. Must have misalnya gaji minimal sekian, itu jelas. Saya nggak mau, dan ini nggak apa-apa. Jadi jangan sampai teman-teman ngerasa kemudian, oh kalau social worker kita harus baik hati dan kita harus mengorbankan diri sendiri. No, hidup kita butuh duit, butuh penghidupan yang layak karena kita sendiri butuh makan, kita butuh kehidupan yang layak, keluarga kita butuh penghidupan yang layak. Nah, itu misalnya must have kita. Kemudian must have saya yang lain misalnya, must have saya yang lain adalah punya bos yang saya bisa teladani. Jadi saya nggak bisa tuh kalau misalnya saya daftar kerjaan, saya akan tanya saya nanti akan reporting ke siapa. Bos saya orangnya kayak gimana? Saya bisa belajar apa enggak dari orang ini? Kalau saya nggak bisa belajar, saya nggak mau kerja di situ. Terus nice to have, atau yang sunnah ada. Yang sunnah ada buat saya adalah, dan ini nanti seumur hidup bisa geser-geser, yang sunnah ada adalah gaji yang sangat tinggi. Dulu saya pikir ketika saya baru lulus, saya harus dapat gaji setinggi-tingginya, karena itu adalah definisi sukses. Dan pernah dapat gaji yang tinggi gitu. Tapi ternyata setelah saya melewati perjalanan hidup, dan setelah saya mengecek ke hati saya sendiri, saya bahagia apa enggak, saya sudah sesuai sama tujuan hidup saya apa enggak, menurut saya, ternyata itu sunnah aja. Gaji sangat tinggi itu ternyata cuma sunnah. Jalan-jalan ke luar negeri itu ternyata juga cuma sunnah. Kalau bisa dapat bagus, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kemudian ada yang tolerable. Ada hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu menyenangkan, tapi yang nggak apa-apa lah, saya akan terima-terima aja. Misalnya, kerja sampai malam, itu buat saya tolerable. Tapi asal nggak tiap hari, kerja sampai malam, itu buat saya masih tolerable. Kemudian kayak berada di situasi yang nggak terlalu apa ya, berada di situasi yang guidance-nya sedikit gitu. Kadang-kadang kan kita masuk ke pekerjaan tuh kita pengen diberikan arahan yang jelas gitu. Nah itu saya nggak apa-apa kalau misalnya berada dalam situasi yang arahannya belum terlalu jelas. Kenapa? Karena justru saya malah bisa saya bisa nge-shape atau melakukan banyak hal yang ingin saya lakukan. Itu makro. Definitely not. Apa yang haram ada dalam hidup saya kalau saya cari kerjaan? Yang haram ada dalam hidup saya adalah misalnya bekerja di lingkungan yang ada asap rokoknya. Itu haram. Nggak mau. Jadi bahkan ketika saya kerja di Indica Foundation, ini dalam proses interview nih. Dalam proses interview saya udah nanya, saya tahu CEO-nya Indica ngerokok, dan saya tidak mau kena asap rokok. Apakah CEO Indica berkomitmen bahwa saya tidak akan kena asap rokok? Dan waktu itu dijawab, iya, gampang bisa diatur. Oke. Dan itu sampai sekarang terjadi. Jadi sampai sekarang, tentu saja sebelum PSBB, sampai sekarang kalau misalnya kami mau ngobrol, saya akan WhatsApp dulu. Pak, saya mau ngobrol. Kemudian dia akan keluar dari ruangannya, karena satu gedung tuh sebenarnya bebas asap rokok, tapi di ruangannya dia boleh ngerokok. Ya suka dia gitu ya, yang punya perusahaan ya kan. Terus jadi dia akan keluar dulu dari ruangannya, kemudian kita masuk ke ruangan lain yang bebas asap rokok, dan kami akan ngobrol di sana. Jadi kita harus tahu dulu apa yang definitely not buat kita. Another yang haram buat saya adalah bekerja di lingkungan yang korupsi. Itu definitely not. Saya nggak akan mau bekerja di organisasi yang tahu itu korup, gitu ya. Jadi jadi inilah saran saya teman-teman, bikinlah koridor hidup. Jadi teman-teman tahu apa yang must have, apa yang wajib, apa yang sunnah, apa yang haram. Dan by the way, koridor hidup ini bisa dipakai untuk menentukan banyak hal. Seperti misalnya dipakai untuk menentukan jodoh, ya kan? Untuk jodoh yang kita inginkan, apa sih yang wajib ada pada dia, apa yang sunnah ada, apa yang makruh ada, dan apa yang haram ada. Kalau misalnya buat saya, misalnya yang haram ada adalah ngerokok. Kagak bakal sekece apapun cowoknya kalau dia ngerokok coret. Buat koridor hidup. Nah, kemudian saya juga pengen membuat teman-teman tidak bercita-cita jadi orang baik. Karena biasanya jadi orang yang baik, itu tuh membuat kita nggak bisa nolak, membuat kita jadi nggak enakan sama orang, membuat kita jadi melakukan hal-hal karena kita ingin membahagiakan orang lain. Dan ini susah banget, karena nanti along the way, sepanjang hidup tuh nanti kita pasti akan ngerasa kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Nggak enakan itu nggak sehat. Jadi
saya menyarankan jangan menjadi orang baik. Tentu saja kayak, tapi saran saya adalah menjadi orang yang otentik, yang jujur gitu. Dan semoga teman-teman tuh otentiknya, jujurnya adalah jadi orang yang baik gitu. Memang kita tuh ingin menolong orang lain karena kita ingin menolong orang lain. Kita ingin bilang iya karena kita memang ingin bilang iya. Sering banget kadang-kadang kita bilang iya karena kita nggak enak sama orang kan. Jadi mari kita menjadi orang yang otentik dan nggak usah khawatir terlalu banyak untuk menyenangkan orang lain, menjawab iya hanya karena orang lain mengharapkan kita begitu, memilih pekerjaan ini hanya karena orang lain meminta begitu, memilih jurusan ini hanya karena orang lain bilang begitu. Cari tahu apa yang kita inginkan, cari tahu apa yang kita bahagia, apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Nah, saya juga pengen ngajakin teman-teman untuk bukan soal berteman dengan siapa saja, tapi saya pengen ngajakin teman-teman untuk melakukan audit pertemanan. Jadi gini, saya tuh percaya banget bahwa kekuatan kita, kemampuan kita untuk berkembang itu tergantung pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya orang-orang di sekeliling kita itu sering menjatuhkan kita, sering kalau misalnya kita berhasil atau kita sukses mendapatkan sesuatu kemudian mereka malah ngata-ngatain, itu tuh bisa jadi bukan lingkaran yang paling sehat. Jadi saran saya bikinlah audit teman. Jadi coba deh sekali lagi ambil kertas, petakan kira-kira 10-20 orang yang ada di sekitar kita, teman atau keluarga atau siapapun, 20 orang yang ada di sekitar kita, kemudian petakan kira-kira orang ini, orang nomor 1 ini menguatkan atau melemahkan, orang ini menguatkan atau melemahkan, orang ini menguatkan atau melemahkan. Kalau misalnya orang-orang ini menguatkan, ini udah diidentifikasi nih orang-orang yang menguatkan siapa aja, orang-orang inilah yang kita harus sering-sering berinteraksi dengan mereka. Karena orang-orang inilah yang akan menguatkan mimpi-mimpi kita, yang akan membantu kita mencapai tujuan kita. Kalau ada sesuatu yang ada hal yang bikin kita nggak bisa, mereka lah yang akan membantu menguatkan kita, membantu mencarikan jalan gitu. Nah, orang-orang yang melemahkan yang ada di lingkaran kita, ini kan sebenarnya logikanya kalian harus bertanya lagi gitu kan. Ya ngapain kita deket sama orang yang melemahkan gitu. Kita harus bisa cari orang yang menguatkan yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian ini biasanya nih idealisme anak muda gitu. Saya ingin melakukan big things. Saya ingin melakukan hal yang berdampak sangat besar gitu untuk Indonesia atau untuk dunia gitu. Bisa jadi kita akan kecewa. Karena besar kemungkinan kita nggak akan bisa melakukan hal-hal yang sangat besar yang kita bayangkan gitu. Atau jangan-jangan kita malah udah jiper duluan, ngelihat orang lain melakukan hal yang besar, ngelihat orang lain melakukan hal yang luar biasa, kemudian kita ngerasa, wah, kita kayaknya nggak akan bisa kayak gitu, ya udahlah kita nggak usah ngata-ngatain. Nah ini menurut saya nggak pas juga. Jadi yang paling pas adalah we do what we can do. Jadi cari tahu apa yang bisa kita lakukan, kemudian kita lakukan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang, ini salah satu saran saya gitu buat teman-teman ya. Orang sekarang kan banyak anak muda pasti main Instagram dan main sosial media dong. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman pengen jadi content creator dan pengen jadi content creator yang baik, do it. Atau Kak, misalnya saya pengen bikin konten yang baik di Instagram saya, lakukanlah. Gak usah khawatir. Kemudian ada yang bilang, Kak, tapi follower saya cuma 27. Gak apa-apa. Bikinlah konten yang baik untuk 27 orang ini. Atau kalau misalnya Kak, nanti saya pengen bikin pelatihan atau saya pengen ngumpulin donasi, tapi nanti cuma bisa ngebantu 2 orang. Gak apa-apa. Gak akan ada kebaikan yang sia-sia. Jadi, we do what we can do. Gak usah khawatir terlalu banyak untuk melakukan big things. Khawatirlah apakah kita sudah melakukan sesuatu. We do what we can. Sama ini yang terakhir. Jadi teman-teman yang masih kuliah, sebentar lagi lulus, atau kalau masih lama lulus, kalau misalnya skripsinya nggak beres-beres, ingat, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya. Jadi, sekali lagi, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jangan targetin buat sukses. Tapi target aja buat gagal sebanyak-banyaknya. Apalagi di tahun-tahun pertama setelah kalian lulus. Target aja gagal sebanyak-banyaknya. Atau misalnya ada kesempatan beasiswa ini, tapi kalau coba kayaknya aku belum siap deh, nanti gagal gitu. Gak apa-apa, kan targetnya gagal sebanyak-banyaknya. Atau ada kesempatan untuk program ini, kayaknya belum bisa, atau apply ke kantor ini, kayaknya kantornya keren banget, kayaknya saya nggak bisa gitu. Gak apa-apa, coba aja. Karena toh targetnya adalah gagal sebanyak-banyaknya. Itu aja, terima kasih.